macam-macam prosedur gerakan masas pada kaki. Yang pertama itu ada explorate. Yang kedua ada Explorasi. Yang kedua ada masas pada kaki belakang. Ketiga masas pada kaki bagian depan. Keempat masas pada telapak kaki. Nanti deh. Dua. Coba dilihat di depan tuh. Letakkan telapak tangan di permukaan tubuh dengan jemari rapat dan lakukan gerakan seperti berenang. Buatlah lingkaran yang saling bertumpukan dengan kedua tangan secara bergantian. Usap seluruh bagian tubuh hingga bagian sisi. Jika tangan berada di bagian bawah, gerakan tangan kembali ke atas. Lanjut. Masas pada kaki belakang. Letakkan tangan bersilangan di belakang pergelangan kaki kanan. Dorong kedua tangan hingga pangkal paha. Pisahkan dan kembali turun ke bawah dengan lembut. Ikuti tekuk kaki, ulangi lagi gerakan tersebut. Lalu tekan ibu jari ke bagian tengah otot betis seolah-olah memisahkannya. Pinjat ke bagian bawah lutut dengan sangat lembut, pijat bagian belakang lutut. Buat lingkaran kecil dengan ibu jari di seluruh area tersebut. Kembali ke telapak kaki dan lakukan gerakan ke atas menuju paha. Untuk mengakhiri panjatan pada kaki bagian belakang, urut turun kembali ke pergelangan kaki. Lakukan hal yang sama pada kaki kiri. Terima kasih Saudara Kabul. Saya akan melanjutkan PPT. Pada kaki bagian depan. Ambillah posisi menghadap ke kaki klien dengan kedua lutut berada di samping betisnya. Letakkan tangan kita sedikit di atas pergelangan kaki dengan jari-jari menuju ke atas. Dengan satu gerakan tak putus, luncurkan tangan ke atas pangkal paha dan kembali turun di sisi kaki mengikuti lekuk kaki. Dua, tarik ibu jari, buat bentuk P, posisi mulut naga. Letakkan tangan di atas tulang garas di bagian bawah kaki. Gunakan tangan secara bergantian untuk memijat perlahan hingga ke bawah lutut. Dengan tangan masih pada posisi P, urut ke atas dengan sangat lembut hingga ke tempurung lutut. Pisahkan tangan dan ikuti lekuk tempurung lutut, pijat ke bagian bawah. Lalu ulangi pijat ke atas bagian tempurung lutut. Tekanlah dengan sisi luar telapak tangan dengan tangan membuat lingkaran secara dorong otot. Dengan kedua tangan, pijatlah ke bawah pada sisi kaki hingga pergelangan kaki. Kemudian, remas bagian dorsum dan plantaris kaki dengan kedua tangan sampai ke ujung jari. Ulangi pada kaki kiri. Masas pada telapak kaki. Letakkan alas yang cukup besar di bawah kaki klien, lalu tangkupkan telapak tangan kita di sekitar sisi kaki kanannya. Rilekskan jari-jari serta gerakan tangan ke depan dan ke belakang dengan cepat. Ini akan membuat kaki. Biarkan tangan tetap memegang bagian atas kaki. Geser tangan kiri ke bawah tumit kaki dengan lembut. Tarik kaki ke arah pemijat mulai dari tumit. Dengan gerakan opal, putar kaki beberapa kali di setiap arah. Pegang kaki, pasang dengan ibu jari kita dengan di atas dan tunjuk di bagian bawah. Kemudian dengan menggunakan ibu jari. Tekan urat-urat otot mulai dari jaringan antara ibu jari dan telunjuk kaki. Tekan di antara urat-urat otot dengan ibu jari. Ulangi gerakan ini pada setiap lekukan. Sekian, terima kasih.
Baiklah, di sini kami kelas Palembang membuka sesi tanya jawab. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Boleh kelas Inalaya yang bertanya, boleh juga kelas Palembang, silakan. Izin, Heri, tanya. Oke, Saudara Lingga. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Lingga Parepi, saya dari kelas Palembang, ingin bertanya kepada kelompok Palembang. Pertanyaannya, apa sih hal-hal yang perlu dilakukan seorang terapis sebelum melakukan terapi? Apakah bisa dimengerti, Heri? Ini ulangi sekali lagi, tolong, Lingga, soalnya. Apa hal-hal yang perlu dilakukan seorang terapis kaki sebelum melakukan terapi? Oke, terima kasih Saudara Izin Lingga. bertanya, Heri. Oke, Oke, Heri. Saudara Tasya. Perkenalkan, nama saya Anastasia Handayani dari kelas Palembang. Saya ingin bertanya ke kelas Palembang. Pertanyaan saya, bagaimana cara memanipulasi otot yang tegang akibat olahraga yang berlebihan? Bisa diulangi Diulangi. pertanyaannya? Ya, Tasya, diulangi. Bagaimana cara memanipulasi otot yang tegang ketika terlalu berat berolahraga? Terima kasih. Oke, sama-sama Saudari Tasya. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, baik dari kelas Indralaya, silakan. Izin bertanya, moderator. Oke, Saudari Winda, dipersilakan. Di sini yang ingin saya tanya sebelumnya, perkenalkan, nama saya Windy Erna Papiana dari kelas Indralaya yang ingin bertanya kepada kelas Palembang. Yang ingin saya tanyakan, kan misalnya kita terjadi hamstring tuh di bagian paha belakang kan. Nah, apakah bagusnya dimasas atau tidak? Apakah bisa didengar? Oke. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, teman-teman yang ingin bertanya lagi, persilakan. Baiklah, di sini kami memerlukan waktu untuk mencari jawaban.
Berikan kami waktu untuk mencari jawaban 3 dari pertanyaan kawan kita. Baiklah, di sini kelompok Indralaya ingin menjawab pertanyaan Almaragi. Apakah ada Almaraginya? Ya, ada. Pertanyaan tadi kan, apakah parises itu boleh dimasas? Nah, di sini kalau menurut dokter spesialis bedah toraks dan kardiovaskular melarang kaki yang bervarises untuk dipijat. Kalau sudah muncul varises, jangan dipijat. Mengatur gumpalan darah jadi emboli paru. Ini bisa menyebabkan serangan jantung. Varises menyebabkan permukaan kulit di kaki tampak kebiruan atau ungu. Perubahan warna tersebut lantaran ada aliran vena yang tidak lancar, sehingga gumpalan darah menempel pada dinding pembuluh darah pena. Terus penyebab utamanya itu adalah katup pada pena yang mengalami kegagalan fungsi. Darah yang mestinya balik ke jantung justru mengalami turbulensi sehingga membeku. Nah, jadi pemijatan itu tidak boleh pada saat varises. Pemijatan malah meningkatkan resiko serangan jantung karena darah yang menggumpal di pena dalam akan terbawa sesuai alur peredaran darah kecil. Itu saja jawaban dari saya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Jadi, jika seseorang mempunyai varises, tidak dianjurkan dimasas dan biarkan begitu saja ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan kepada moderator. Lanjut. Tinggal 43 kita yang muncul ya. Nah, banyak yang keluar. Nanti banyak yang keluar itu otomatis tahun depan kita Zoom meeting lagi ya kan. Muncul, keluar, bertahan dia sampai habis. Di sini terlihat itu siapa yang muncul, siapa yang keluar, terlihat, terekam di sini. Moderator lagi recording ya kan. Siapa yang ada itu terekam, bisa kita tayang ulang itu. Ya, silakan Palembang, jawabannya ditunggu. Kelas Indralaya masih ada enggak pertanyaan yang tertunggak? Atau masih ada yang mau bertanya? Tampung lagi Habis, ketua. Pak. Habis tadi sudah dijawab semua Pak untuk Indralaya Pak. Ya. Cuman kalau ingin bertanya boleh kok Pak. Ya, silakan kan. Ditampung lagi. Izin bertanya, Pak. Ya. Silakan Sinta. Saya ingin bertanya untuk kelas Indralaya. Tolong jelaskan apa manfaat masas refleksi pada kaki. Terima kasih.
Oke, Sinta. Pak, berapa pertanyaan, Pak? Satu kelompok, Pak. 3 kan tadi baru 2 kan? Nah, ini 3, Pak. Ya. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Sinta. Langsung jawab kan, Pak? Ya, boleh. Jangan Oke. ditunggu-tunggu kan. Ya, Pak. Sebenarnya yang kita ketahui itu pijat refleksi itu sebenarnya bukanlah metode medis. Tidak banyak penelitian yang bisa mengonfirmasi cara kerja metode ini. Meski begitu, tak sedikit orang yang percaya akan manfaat yang bisa didapatkan dari refleksi kaki. Tetapi, adapun manfaat pijat refleksi pada kaki, yang pertama itu mengurangi stres dan kecemasan. Yang kedua itu meringankan rasa sakit. Yang ketiga, meningkatkan mood atau meningkatkan suasana hati gitu. Yang keempat, membuat tubuh menjadi lebih sehat. Meningkatkan kekebalan tubuh, menyembuhkan pilek dan infeksi bakteri lainnya. Mengatasi sinus tersumbat. Menyembuhkan sakit punggung. Mengatasi ketidakseimbangan hormon di tubuh. Meningkatkan kesuburan, melancarkan pencernaan, dan meredakan nyeri sendi. Mungkin itu tadi itu kan sudah ada di PPT yang terakhir di kaki tadi. Ketika ditekan yang satu itu bisa melemaskan atau bagian tubuh lainnya. Itu tadi kan di PPT kami tadi kan sudah dijelaskan seperti itu. Maksudnya memang banyak saraf-saraf yang ada di kaki begitu. Jadi manfaatnya tadi itulah Sinta untuk refleksi pada kaki. Bagaimana Saudari Sinta? Terima kasih untuk jawaban dari Tata, tapi saya ingin bertanya lagi Tak untuk titik-titiknya, maksudnya di bagian mana, misal seperti melancarkan pencernaan pada bagian mana gitu. Titik-titiknya ya? Oke. Titik, Tak. Ya, titik pemijatan tak maksudnya tuh. Apa di bagian mana? Benar nggak, Sinta? Real. Oke, yang pertama itu misalkan susah tidur ya. Nah, ketika orang yang susah tidur, untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, Anda bisa memijat kedua jempol kaki. Area benjolan di bagian samping jempol dipercaya berhubungan dengan kelenjar pineal. Kelenjar ini mengatur produksi hormon melatonin yang merupakan hormon tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, gejala PMS. Misalkan nih, gejala PMS seperti kram perut juga bisa diredakan dengan pijat refleksi. Untuk melakukannya, tekan jempol kaki sekaligus area telapak kaki yang sejajar dengan tulang pergelangan kaki. Nah, yang ketiga itu flu. Hidung dan sinus sering mampet. Anda bisa mencoba meredakan dengan pijat refleksi area jempol kaki. Tekan bagian bawah kedua jempol kaki dengan sedikit tambahan tekanan. Lalu gerakan tekanan ke arah atas dan bawah secara perlahan. Kalau yang terkait untuk tidur tadi kan yang di samping jempol kaki. Nah, yang sedangkan kalau flu itu bisa dicoba di area jempol kaki atau di pangkal. Tekan bagian bawah kedua jempol kaki dengan sedikit tambahan tekanan. Nah,
Misalkan kecemasan atau stres. Nah, kecemasan, stres, gangguan mental. Nah, tekuk jari-jari kaki, setelah ditekuk akan terlihat cekungan di bawah telapak bantalan kaki. Nah, tekan area tersebut menggunakan jempol dan letakkan jari-jari lainnya di punggung kaki. Pijat area tersebut dengan gerakan memutar. Tadi dijelaskan gerakan memutar dengan jempol tadi. Dengan gumpalan tangan yang ada di PPT kami tadi. Terus sakit punggung. Untuk meredahkan sakit punggung, pijat bagian cekungan di area telapak kaki. Terus ada nyeri tubuh. Ujung jempol kaki, titik-titiknya itu, bagian bantal kaki, area telapak kaki, tumit kaki, yang berhubungan dengan punggung bawah dan usus. Mungkin itu sedikit banyaknya, Sinta. Terima kasih untuk jawaban dari Tata. Berarti manfaat untuk pijat refleksi untuk kaki itu sangat banyak manfaat untuk kesehatan ya, Tak ya. Makasih, Tak. Ya, sama-sama, Sinta. Habis. Jawab host. Palembang, tunggu jawabannya. Akan menjawab pertanyaan dari saudari Tasya. Bagaimana cara memanipulkan olahraga yang berat? Di sini kamu bisa dapat berbaring sejenak sambil meluruskan kaki. Mungkin kamu bisa meminta tolong teman di sekitarmu untuk menarik telapak kaki secara perlahan ke arah kepala. Dan cara lain yang dapat dilakukan adalah berdiri sejauh kira-kira 1 meter atau lebih dari dinding dan condongkan badan kamu ke depan. Letakkan kedua telapak tangan di dinding dengan punggung dan lutut lurus dan telapak kaki menyentuh lantai. Atau kamu juga bisa mencoba dengan cara mencium lutut. Caranya duduk di lantai dan rapatkan kaki lurus ke depan. Lalu bungkukkan tubuh serendah mungkin mendekati kaki. Dan lebih bagus lagi saat kamu memijat juga dan mengoleskan krim pereda nyeri otot. Usapkan dan sedikit agak tekan di bagian yang mengalami kram atau tegang dan diamkan selama beberapa menit. Sekian jawaban saya. Terima kasih. Itu cara memanipulasinya gimana itu? Tadi kan ada apa? Katanya bisa memijat sedikit. Nah, itu cara memanipulasinya gimana itu? Jadi bagian yang kram itu nah. Enggak, maksudnya tuh cara memasasnya tuh gimana kayak itu nah. Apa menggunakan teknik apa ini gitu. Kabulku. Apa teman-teman yang lain bisa membantu? Apakah Boleh, teman-teman ada yang bisa boleh membantu? Saudara Tasya, mungkin soalnya bisa diulang biar teman-temannya bisa membantu. Bagaimana cara memanipulasi otot yang tegang akibat
terlalu berat melakukan aktivitas olahraga. Tasya, pertanyaannya tuh untuk gerakan manipulasi otot yang lagi kejang ya. Ya, Gerakan manipulasinya tuh bisa dilakukan dengan gerakan shaking. Yolah itu kan, bentar. Menggoncang. Misalnya yang apa namanya, otot kita nih kejang yang di bagian paha misalnya kan, kita dapat menggoncangnya ialah menggoncang tuh ialah namanya shaking. Yang kedua tuh ada gerakan manipulasi vibration, yaitu menggetarkan supaya rasa otot yang kejang itu berkurang. Itu saja setahu Winda, Tas. Terima kasih Saudari Winda. Kalau ada teman-teman yang lain ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudari Winda telah membantu jawaban kabul. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan Winda. Pertanyaannya tadi apa tadi ya? Jika kita terjadi hamstring, apakah boleh langsung dimasas ya? Iya benar. Pertanyaan ini, masas tadi cedera, boleh dimasas, tapi harus dilakukan setelah 5 atau 7 hari setelah terjadi cedera. Mungkin biar tak terlalu parah atau bengkak yang hamstring tadi. Itu menurut pendapat saya. Baiklah. Atau menambahkan. Bisa saya terima. Terima kasih Saudara Kabul. Menurut Winda sudah cukup jawaban dari Anda. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, Winda. Habis. Moderator. Masih ada satu lagi, Pak. Mana? Sini. Ya, di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Lingga. Hal-hal apa yang dilakukan seorang terapis kaki sebelum melakukan terapi? Pertama, akan dimulai dengan perawatan kondisi kaki orang yang akan diterapi. Apakah ada luka terbuka? Apakah menderita varises berat? Apakah orang tersebut baru saja mengalami kecelakaan atau operasi di bagian kaki? Apakah orang tersebut sedang masa awal kehamilan atau apakah orang tersebut menderita penyakit kulit yang menular? Apabila ada hal-hal tersebut di atas, terapis kaki dapat dilakukan terapi di bagian kaki atau tidak melakukan terapi sama sekali tergantung kondisi orang tersebut. Terima kasih. Baik, Saudara Lingga, sudah jelas. Baiklah, terima kasih Saudara Kabul telah menjawab dengan jelas, bisa dimengerti, dan terima kasih. Habis.
Habis, Pak. Ya, ya, moderator, tadi itu apa mendengar pertanyaan rematik sama yang kedua Varises, Pak. Yang kedua Varises, varises. Pak. ya. Tanya kalau varises itu melalui operasi. Alhamdulillah. Kan pembuluh darahnya berkelok-kelok di sana itu. Seharusnya lancar sana karena berkelok-kelok, karena sering ditekuk habis olahraga, habis lari jarak jauh, udah tuh kakinya ditekuk. Terjadilah banyak varises membuat jadi kelelahan pada kaki. Jalan sedikit capek. Kalau rematik itu biasanya penyakit ketuaan. Itu rematik itu pada tulang. Tulang yang kita masase biasanya pada otot-otot ya kan, skor masase. Kalau tulang apakah itu kena air hujan dia? Enggak, kalau kena air hujan biasanya ngilunya bukan main. Kalau orang rematik itu. Tadi sudah dijelaskan dikasih air panas itu juga bagus. Tapi jangan berhujan-hujan lah kan. Tapi karena masih bersenang ria, masih berhujan. Palembang berapa yang datang ketua? Ketua Palembang? Junaidi, Pak. Jumlah mahasiswanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak, Junaidinya, Pak. Junaidi nggak masuk, Pak. Kalau untuk kelas Indralaya, Pak, jumlah mahasiswa dan mahasiswinya 53, Pak. Kalau untuk di virtual Zoom ini belum dihitung, Pak, jumlah untuk khusus Indralaya, Pak. Nanti dihitung ya. Kalau di e-learning berapa jumlahnya? Kalau di e-learning 53 juga, Pak. Hampir semua mahasiswa kelas Indralaya mengambil mata kuliah Masase, Pak. Iya. Langsung absen di sana ya? Iya. Jumlah berapa ketua? Izin Pak, untuk kelas Palembang di Zoom ini ada 19 orang Pak. 19. Kalau Indralaya 53. Ya e-learning. Iya Pak. Ya berapa kelas Indralaya itu jumlahnya di e-learning? Absen e-learning. Belum tahu Pak, nggak bisa ngecek soalnya. Nggak Belum bisa ya? ngecek, Pak, kecuali dosen Pak. Kalau kelas Palembang di learning-nya 23, Pak. Di learning kelas Palembang masuk semua. Di learning, Pak. Tapi kalau di Zoom ini belum dihitung, Pak, jumlahnya berapa. Jadi jumlah Palembang itu 23. Jumlah Layu 49 ya? 48. Indralaya yang ambil. Hah? Pak, itu jumlah 23 itu untuk di e-learning, Pak. Soalnya kalau di learning itu semua mahasiswa Palembang ngambil semua mata kuliah Masas. Tapi kalau untuk mata kuliah pada sore hari ini, untuk di Zoom berjumlah 19 orang, Pak. 19. Kalau Indralaya yang di learning 53 ya? Indralaya, halo. Doa. Ketua Indralaya. Hah? Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak, yang di learning kelas Indralaya 53, Pak. Tapi yang di Zoom ini, Pak, karena tadi katanya kelas Palembang ada 19, berarti kelas Indralaya cuman 24, Pak. 24 ya. Iya, Pak. Dikurang Bapak sama Bu. Silvi. Ya, Pak. Ya. Jadi ada 53 berarti 24 ya. Oke. Oke. Tutup ketua. Baiklah. Presentasi hari ini sudah dijalankan oleh kelas
Indralaya dan Palembang. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan